Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Subuh kita dan kehormatan kita hormati. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan waktu dan umur panjang insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyelesaikan tugas kita di dunia dengan waktu yang tidak tahu sampai kapan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari dan kita meyakini, bahkan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi kita sebagai hamba. Oleh karenanya di bagian kasih sayang dan rahmat yang Allah berikan kepada kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Ketika kita membuka tafsir di surat Al-Fatihah dari firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, misalnya yang mungkin pernah dan sering disampaikan, apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Yang ini dari asal kata yang sama, Rahimah, Yarham, Rahmatan. Asal katanya sama, yaitu kasih sayang atau rahmat, yang dari arti bahasanya. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mensifati pada dirinya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Padahal kalau dilihat dari bahasanya, isi kata Arab itu bersumber dari bahasa. Tentu Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, bukan ini adalah sebuah kebetulan, tetapi di situ ada makna dalam yang terkandung dari dua nama yang asal muasalnya dari satu kata, tetapi Allah kemudian menyebutkan dengan dua nama untuk dirinya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalau kita lihat terjemahan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalau kita ditanya balik, kira-kira apa bedanya pengasih dan penyayang itu, Pak? Ini akan dijawab oleh pengasih. Mungkin ada yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Mal-farqu bainal Rahmanir Rahim, apa artinya perbedaan, what different about Ar-Rahman bahasa Inggris dan Ar-Rahim? Kalau kita terjemahkan apa arti pengasih dan penyayang, kita maknanya sama. Mungkin orang mengatakan ini semua ini bisa juga, tetapi ternyata dalam bahasa Arab berbeda. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Mu'minuhum wa kafiruhum wa insuhum wa jinnuhum wa dzakaruhum wa unsahum wa kabiruhum wa sigharuhum wa nabatatuhum wa hayawanatuhum, kullu syai'. Jadi Allah berikan rahmat itu kepada
siapapun dari makhluknya tanpa terkecuali. Mulai dari penduduk langit, itu para malaikat, dan seluruh penduduk bumi, baik itu yang muslim, non muslim, laki-laki, perempuan, muda, tua, kecil, binatang, tumbuhan, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sama. Kalau ini kan kita langsung bertanya, ya Allah, sama saya dengan orang yang tidak beriman atau tidak? Maka kenapa kemudian Allah menyebutkan dengan Ar-Rahim tadi? Karena Ar-Rahim yang disebutkan dan disebutkan oleh Syekh Muhammad As-Sa'di dalam tafsirnya, Ar-Rahim itu hanya khusus kasih sayang yang Allah berikan kepada kita orang-orang yang beriman. Beda ya, antara yang Allah berikan kepada semua makhluk ya, dengan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ya. Oleh karenanya, untuk membedakan itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga. Kalau tanpa surga, maka kita sebagai orang yang beriman tidak akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kami beribadah kepada Engkau, kami mengesahkan Engkau, kami bertauhid kepada Engkau, dan kami berusaha taat kepada Engkau. Kenapa kami samakan dengan mereka yang tidak beriman? Maka Allah juga ingin membedakan ya, antara orang yang beriman dari hasil yang insya Allah akan didapat dengan yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah, bahwa kita diberikan dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan rahmatnya oleh Allah dan kita diberikan rahimnya. Dan Ramadan ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu, jika jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dan jika Ramadan telah datang, maka dibukakanlah pintu kursi. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim. Tidak ada keraguan dan tidak ada cacat dari sisi sanad dan makna. Maka salah seorang tabi'in, bahkan min kibari tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam makna ungkapannya ya, bahwa dibukanya pintu surga ini adalah dibukanya secara hakiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian pada waktu Allah, dari hadis ini yang menjadi taruhan adalah kekuatan keimanan seorang hamba. Karena ciri dari keimanan orang yang bertakwa, orang yang beriman itu adalah kita mengimani yang boleh. Ya. Dan itu menjadi syarat, bahkan menjadi rukun, bukan lagi syarat. Ya, kalau syarat itu, ya, kalau rukun itu lebih kuat dan harus ada. Jadi kalau syarat, sebagian ulama, kalau rukun itu ada di dalamnya, kalau syarat itu eksternal, kalau rukun internal. Dua-duanya penting, tapi rukun untuk kemudian kita menjadi seorang mukmin dan mukminah harus percaya dengan hal ini. Yang salah satu yang kita percayai bahwa surga itu ada. Yang harus kita imani jemaah sekalian bahwa pintu surga itu nyata. Dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ujung dari perjalanan kita di dunia ini nanti berlabuh di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Nah, jemaah yang berada di bawah Allah, tidak ada dari 12 bulan. Dan pernah kami sampaikan juga di sini bahwa kita memiliki keistimewaan dengan bulan-bulan Hijriah.
Kita tidak bisa puasa Ramadan di bulan Juli, Agustus, tapi kita hanya puasa Ramadan di bulan Ramadan. Dan hadis ini mengatakan kepada kita, idza jaa Ramadan, berarti satu bulan penuh dari awal Ramadan ketika hilang ketidak, kemudian manusia berpuasa sampai malam Jumat, pintu surga itu telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya 1 jam, tidak hanya 1 hari, tidak hanya 10 hari awal, tidak hanya 20 hari awal, tetapi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, wa ya raghibal khairi fa'aqbil, wahai orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, maka ada bersabar, selamat datang, karena pintu telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimahullah, dan ini menjadi sebuah istimewa dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun ada hadis yang lain dalam riwayat Imam Tirmidzi di mana Rasulullah mengatakan bahwa setiap Kamis, setiap Senin dan Kamis itu juga itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin di antara kita ada yang jarang puasa sunnah. Ya. Di antara kita hanya menunggu Ramadan, maka agar kesempatan untuk kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga sama sekali. Kalau sudah dibuka, kira-kira enaknya gimana ya Pak? Kalau sudah dibuka pintu surga itu oleh Allah itu, enaknya kita mau ngapain ini di Ramadan? Ya. Nah, coba sekali Ramadan ini, maka tadi Rasulullah mengabarkan, ayo kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Dan ini jemaah sekalian, dalam hadis yang disabdakan Rasulullah tadi juga ingin menegaskan tujuan dari akhir perjalanan kita itu mau di mana. Tujuan kita dan kita sendiri yang menentukan, jemaah sekalian. Bukan orang lain, bukan tetangga kita, bukan kakak kita, bukan orang tua kita, orang semua anak kita arah kepada anak kita. Tapi pintu surga itu betul-betul telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu begitu cepat. Sekarang sudah ada ke itu ya Mas. Dari 8 minggu khatam Quran ya, saya juga belum selesai Pak. Nah, jemaah sekalian Allah, kita lihat di sini. Ini ayat itu sudah masyhur ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan ketika orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka diantar ke dalam surga secara berombongan, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai ketika mereka sampai di surga ini, maka dibukakan pintu-pintunya. Qala lahum khazanatuha, dikatakan kepada mereka oleh penjaga-penjaga surga itu, salamun alaikum, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, pintu ya, dan kebahagiaan, bahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga itu dan kalian kekal. Semoga aturan ahlan bersama nikmatan yang diharapkan oleh setiap kita. Kita disambut oleh malaikat untuk kemudian kita masuk ke dalam surga yang dikatakan salamun alaikum,
keselamatan dan kesejahteraan untuk kalian, tibtum, dan bahagialah kalian. Ya, fadkhuluha khalidin, dan masuklah kalian ke dalam surga itu dan kalian kekal di dalam. Jemaah yang berbahagia rahimahullah, dari ayat ini ada beberapa kata kunci atau poin penting yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, mereka yang akan masuk surga adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mengimani surga itu ada, dan surga itu sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jemaah sekalian, orang yang bertakwa akan ketemu dengan orang yang bertakwa. Ya, kita mengimani bahwa surga itu wafutihat abwabuha. Surga itu memiliki pintu-pintu. Kita tahu pintu seperti apa. Dan kita mengimani bahwa surga itu memiliki pintu itu. Kemudian ada malaikat penjaga surga, dan ada sambutan yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa ketika mereka masuk surga. Nah, jemaah sekalian rahimahumullah, siapa di antara kita yang tidak ingin disambut oleh malaikat? Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan kita akan kekal di dalam surga, yang mana sampai Rasulullah mengabarkan bahwa surga itu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'alal bal. Bahwa surga itu memang tidak bisa kita lihat dari ini dengan mata kepala kita. Surga itu kenyataannya hanya kita mendengar dalam ayat-ayat Allah, tapi aslinya lebih baik daripada yang kita dengar, dan tidak pernah terbesit dalam diri kita ayat surga itu seperti apa. Tetapi semuanya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimahullah, kita masih mengimani terhadap pintu surga dan surga itu ada. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari ini, di jannati thamaniyatu abwabin minha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shalimun. Di dalam surga itu ada 8 pintu, dan salah satu di antara 8 pintu itu adalah pintu yang disebut dengan pintu rayyan, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Jemaah sekalian rahimahullah, masih ada lagi pintu-pintu yang lain. Ya. Dan bagaimana dan seperti apa pintu surga itu, jemaah sekalian? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi ma baina misra'aini min masaril jannati kama baina Makkah wa Hajra wa kama baina Makkah wa Busra." Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, demi jiwamu yang ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala maksudnya, bahwa jarak antara dua ujung dari pintu, ya, ujung dua pintu yang ada dari ujung ke ujung atau luas pintu surga itu adalah jarak antara Makkah dan Hajar, sebagaimana juga seperti jarak antara Makkah dan Busra. Hajar adalah, kalau hari ini adalah dua negara yaitu Qatar dan Bahrain di timur Jazirah Arab. Busra itu ada di perbatasan Jordania, utara Jazirah Arab, yang jarak keduanya dari Mekah sampai ke Hajar dan atau Mekah sampai ke Busra jaraknya kurang lebih sama, yaitu 1.200 km. Pulau Jawa 1.000 ya? Berarti sampai kali. Oh, lebih. Dan ini tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Ini baru dari hal-hal yang semacam ini kita imani. Bagi surga itu luasnya sejauh 1.000 perang mil. Kalau dalam jarak 1.273 km. Ya. Kita tidak heran ya mas. Karena kalau kita tidak melihat sifat Allah yang baik, malaikat misalnya, dalam iman kita kepada malaikat, salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah mengatakan jarak antara ujung telinga malaikat
ya sampai ke pundaknya itu perjalanan ya 70 tahun. Jarak yang berarti kalau jaraknya fisiknya waris itu fisiknya besar. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang kebesaran dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Esa. Bagi Allah sangat. Apalagi kita ini kecil, cumi dari orang Bojonegoro, orang Jawa cumi banget. Jadi kita ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan surga dan penghuninya ini di surat Al-Imran, dari surat yang masyhur. Jika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi jamaah sekalian, untuk kita mendapatkan ampunan dan surga Allah itu Allah suruh kita bersegera. Wasari'u, ayo cepat. Dan para ulama menyebutkan wasari'u ilal khairi wal 'amali wa ta'ati. Bersegeralah kita melakukan kebaikan, amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan amal saleh kita, dengan kebaikan kita, dengan ketaatan kita, dengan ibadah kita itu akan mendapatkan ampunan dari Allah dan kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Umiddat lil muttaqin, yang disiapkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini jemaah sekalian dengan Allah. Ya, dari sini kita bisa melihat kembali ada kata kunci lagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau kita sudah tahu dan kita mengimani surga itu ada, kita mengimani pintu surga itu dengan luas yang kita sebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, lalu kemudian Allah berikan jalannya, Allah bukakan jalannya untuk kemudian kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Amal soleh dan kebaikan. Nah, jemaah sekalian yang Allah, maka kalau kita melihat dari dua ayat sebelumnya tadi, misalnya di surat Az-Zumar tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita wasiqal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Kemudian Allah katakan bahwa surga itu seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka kita korelasikan dengan maqasid dari puasa kita atau Ramadan yang tadi di awal Rasulullah SAW mengatakan tadi bahwa idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Jika datang Ramadan, Allah bukakan pintu surga. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali ketika akan menguji kita semua, maka diberikan caranya. Ini ujian yang kemudian semuanya diberikan jawabannya dan soalnya juga diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Nah, jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para ulama menyebutkan bahwa maqasid tujuan dari kita berpuasa di bulan Ramadan ini ya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagian menafsirkan di sini dengan puasa kita ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang kemudian kita menjadi orang yang bertakwa dan layak kemudian masuk ke dalam surga. Jadi puasa, takwa dan surga. Ya, puasa, takwa dan surga yang itu menjadi jalan ya untuk kita kemudian dapat meraih surga yang Allah. Kenapa puasa dan sekalian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Kenapa puasa yang dijadikan sumber utama
bisa mengantarkan seorang hamba yang beriman ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, karena jemaah sekalian, orang puasa itu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makan kita, dari minum kita, dari berhubungan intim di siang hari di Allah. Yang hukum asalnya makan dan minum mubah. Ya. Berhubungan intim suami istri mubah. Boleh di luar bulan Ramadan, boleh di luar siang hari di bulan Ramadan. Kalau malam hari kita juga sudah makan. Makan hari juga boleh orang berhubungan ini. Ya. Tetapi ketika kita bisa meninggalkan yang asalnya mubah, maka insya Allah kita bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu selama Ramadan atau selama hayat kita masih di dalam ibadah. Jadi masya Allah jemaah sekalian, maka ini karena seorang kita ini yang berpuasa itu kan melatih kemudian kita ya tidak makan dan minum itu dan bersabar ya, dari apa yang hukum asalnya itu dimubahkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jemaah sekalian kalau memang mau puasa juga melatih diri senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menanamkan untuk kita diawasi oleh Allah ya, dan kita merasa terus diawasi oleh Allah. Itu kan salah satunya cara dengan puasa. Karena orang berpuasa hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala tahu saja. Maka ketika itu tertanam pada diri kita, jemaah sekalian rahimahullah, kita mau melakukan sesuatu, aku sudah puasa, awal-awalnya begitu. Melakukan apa yang dilarang misalnya, atau melakukan hal yang tidak baik misalnya, kita sudah mengatakan sudah puasa. Awalnya begitu, karena puasa itu. Lama-lama tertanam pada diri kita, oh, aku itu kan diawasi oleh Allah, aku dilihat oleh Allah. Ya. Bahkan ketika Subhanahu wa taala mengatakan tidak hanya zahir yang dilihat dan diketahui oleh Subhanahu wa taala, bahkan batin kita ya semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menandakan muraqabah, kita menandakan pada diri kita bagaimana kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita merasa itu dan terus saja diawasi oleh Allah, hakikatnya itulah tingkatan ihsan yang sering kita sebutkan secara teori, bahwa orang yang pada derajat ihsan yang disebutkan oleh Rasulullah, antara Allah akan dan tahu fa inna tahu fa innahu yaraka, mudah-mudahan ini untuk ke depan hari ini dan ke depan bukan sekedar teori lagi, tapi betul-betul kita resapi dan kemudian membuahkan hasil dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paham dan kajian kaitan dengan rukun Islam, rukun iman, bahkan ihsan itu sudah lama. Tinggal bagaimana kita mengejawantahkannya, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita bahwa betul-betul kita yang diawasi oleh Allah. Kita merasa bahwa betul-betul dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala banyak yang sudah diamalkan oleh para orang-orang soleh sebelum kita semua. Ya. Salah satu di antaranya cerita yang cukup masyhur misalnya sahabat bukan sahabat seorang tabi'in ya, Abdullah bin Mubarak, yang orang merasa heran ya, dengan Abdullah bin Mubarak, kenapa orang ini bisa dihormati oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, bisa jadi bahkan ada apa sebenarnya orang ini? Orang penasaran karena sholatnya sama juga, dan maksudnya baru, puasanya juga baru. Apa sih membedakan orang? Ya. Musuh punya musuh, ya cerita ternyata memang bedanya. Abdul bin Mubarak termasuk orang yang tertanam pada dirinya muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keterikatan dia dengan kehidupan akhirat itu luar biasa tingginya. Dan itu terjadi kala ya, listriknya mati dan padam di malam hari, ketika orang berkumpul semua
dan orang mati, orang listriknya tiba-tiba meninggal dunia, listriknya padam gitu ya. Lalu kemudian begitu nyala lagi, dihidupkan lagi, dinyalakan lagi, yang apa namanya, yang nampak gitu ya, yang nampak pada diri Abdul bin Mubarak ternyata matanya berlian air mata. Oh ini kata orang, ini yang membedakan kita dengan dia. Kalau kita listrik atau padam terus sibuk nyalakan, bagaimana? Memadamkan dan menghidupkan lagi. Ya tentu zaman itu orang listrik kan, dia tembok gitu begitu, kena air kencang sudah dinyalakan lagi, kelihatan wajah dan seterusnya. Yang kemudian ada pada beliau adalah menjadikan dengan kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagai prototipe ketika kegelapan malam itu adalah kegelapan ketika dalam kesendirian di tubuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimahullah, kemudian puasa menuju kepada orang yang berpuasa tentu memasuki jalan syaitan. Yang ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah banyak dari kita yang merasakan sendiri. Ketika kita berpuasa itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu menahan diri saya sedang berpuasa, ya. Dan mempersempit jalan syaitan. Maka di sini ya, puasa menjadi jalan untuk meraih takwa dan kemudian dari meraih surga. Orang yang berpuasa semangat untuk menjalankan ketaatan. Rasa-rasanya kita berpuasa di ngaji, deres Quran terus begitu. Yang kadang di waktu itu deres itu cuma nggak ada mandi. Tapi pas puasa ini habis dulu tuh pengen terus juga. Yang pengen tadi, habis asal pengen lagi, sebenarnya aku pengen lagi. Jadi memang di situ Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkahan Allah. Di situ Allah bukakan pintu surga dan Allah berikan jalan untuk kita meraih surga. Dan orang yang berpuasa di sini cenderung tidak mau bermaksiat, cenderung tidak mau bermaksiat, mau melakukan sesuatu yang tidak sebagian perikanan. Rasulullah SAW berkata, "Siap junnah." Puasa itu sebagai tameng untuk kita, ya, tameng untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian dari Allah, tentu ini juga satu poin yang baik. Orang ya, yang puasa itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu, yang mereka disebut makan dan segala macam. Sehingga ketika dalam Ramadan kita pada posisi dan tangan bersama. Allah tidak memberikan di antara kita semua. Lepaskan jabatan kita, lepaskan gelar kita, lepaskan posisi kita, lepaskan apapun yang ada di dunia kita. Tinggal kemudian karena pintunya sudah dibuka, kita diberikan kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Ya, siapapun dia. Ya. Dan ini adalah tadi saya lagi bermasukkan dari bagian dari ar-rahimnya Allah, bagian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, maka ayo kapan lagi kalau tidak sekarang. Ya. Dan dalam kebaikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita segera dapatkan. Wasari'u ila maghfiratin min. Kalau kita menunggu akhir Ramadan ini akan selesai, itu bisa dihitung. Kalau sekarang ini adalah hari ke-8 sudah, maka hitungan 22 hari oke. Tetapi kalau kita ditanya kembali, apakah Anda bisa menghitung kapan kematian Anda akan datang? Tidak ada satupun orang yang tercerdas di muka bumi ini, pandai yang bisa menghitung kematian tidak akan datang. Sehingga sebenarnya jemaah sekalian, tanpa itu kita akan mudah-mudahan Allah berikan lebih panjang untuk sampai Idul Fitri misalnya. Tetapi bisa jadi hitungan kematian kita bisa lebih cepat. Dan waktu begitu cepat, 8 hari atau 7 hari yang baru sudah kita lewati. Tidak beberapa hari kemudian kita mengisi berlomba-lomba bersegera untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, ya ini yang bagian dari sekali lagi rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau pintunya sudah dibuka, janganlah untuk kita masuk. Kalau pintunya sudah dibuka, janganlah kemudian kita bangunkan
dan jangan pernah kita yang sudah ditutup itu ya. Dan itu yang lain adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimahullah, mungkin ini hanya sekedar pengingat kepada saya dan kita semua ya, bahwa waktu kita sangat terbatas di hidup dunia ini. Allah dan Rasulnya mengingatkan akan tujuan dari akhir perjalanan kita. Itu surga telah dibuka oleh Allah. Kuasa takwa dan surga itu menjadi satu rangkaian untuk kita betul-betul mengharapkan yang kita inginkan dari berlakunya kita, insya Allah bersama keluarga yang kita cintai, bersama sahabat-sahabat kita yang kita cintai, pada orang tua kita yang kita cintai, insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah sama Allah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan dulu belum sharing. Nah, tidak ada. Salam tanya. Tidak ada yang nanya ya. Baik. Jamaah sekalian, kita sempurnakan insyaallah majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum